Adabul Mufrad. Hadis yang pertama, berbakti kepada ibu. Abu Asim mengabarkan kepada kami, ia berkata, an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi, qultu ya Rasulullah, man abaru? Qala ummaka. Qultu man abaru? Qala ummaka. Qultu man abbaru? Qala ummaka. Qultu man abbaru? Qala abaka thumma al-aqrabu fal-aqrabu. Artinya dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Beliau bersabda, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu ibumu, jawab beliau. Aku bertanya lagi, lalu beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu beliau menjawab, ayahmu, lalu orang yang terdekat, lalu yang terdekat. Kandungan hadis ini pertama adalah kewajiban berbakti kepada orang tua dan haramnya durhaka kepada mereka. Dua, ridho ibu lebih didahulukan dari ridho ayah. Ibu lebih patut diperlakukan dengan baik karena ia telah menjalani berbagai kesulitan ketika hamil, melahirkan dan menyusui. Yang ketiga, perintah untuk berbakti kepada sanak saudara sesuai dengan urutan kekerabatan mereka. Hadis berikutnya dari Sa'id bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Zafar bin Abi Kasir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari Atha bin Yasar an Ibni Abbas annahu rajulun faqala inni khatibtu ra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu fagirtu alaiha faqataltuha fahalli min taubati. Qala ummuka habbah. Qala la. Qala tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta fajahabtu fasa'altu ibna Abbasi lima sa'altahu an hayati ummihi faqala inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidati. Artinya dari Abdullah bin Abbas bahwa seorang laki-laki mendatanginya lalu berkata, aku meminang seorang wanita, tetapi wanita itu menolak pinanganku. Dan setelah kedatanganku, seorang laki-laki datang meminangnya dan dia menerimanya. Aku cemburu kepada wanita itu lalu membunuhnya. Apakah ada taubat untukku? Ibnu Abbas lalu bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab, tidak. Ibnu Abbas lalu berkata, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla dan mendekatlah kepadanya semampumu. Aku mendatangi Ibnu Abbas lalu bertanya kepadanya, mengapa engkau bertanya kepadanya tentang hidup ibunya? Beliau menjawab, aku tidak tahu amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla selain dari berbakti kepada ibu. Kandungan hadis yang pertama adalah bolehnya laki-laki datang melamar wanita untuk dinikahi. Kedua, hadis di atas menunjukkan bahwa seorang wanita yang dilamar boleh menolak pinangan jika ia tidak menyetujuinya. Yang ketiga, terkadang amarah seorang laki-laki timbul karena ada pihak lain yang turut menyukai orang yang dicintai.
Yang keempat, seorang pembunuh seharusnya melakukan taubat nasuha dan mendekat kepada Allah semampunya. Yang kelima, berbakti kepada ibu lebih dapat mendekatkan seorang pelaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dibanding bentuk ketaatan yang lain. Hadis berikutnya, berbakti kepada ayah. Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wahai bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syubrumah, ia berkata, aku mendengar Abu Zur'ah an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah iman abaru qala ummaka qala thumma man qala ummaka qala thumma man qala ummaka qala thumma man qala abaka. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya, lalu kepada siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia kembali bertanya, lalu kepada siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dan ia kembali bertanya, lalu beliau menjawab, ayahmu. Kandungan hadis yang pertama adalah wasiat Rasulullah SAW agar berbakti kepada ibu, dan beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Hal ini karena kelemahan fisik dan derita yang telah ia tanggung ketika hamil, melahirkan, dan menyusui. Yang kedua, berbakti kepada ibu lebih didahulukan dari ayah 3 kali lipat. Yang ketiga, ayah dan ibu merupakan kerabat yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari anaknya dibanding pihak kerabat lainnya. Demikian 2 buah hadis yang saya kutip dari kitab Adabul Mufrad jilid pertama. Mungkin lagi tersambung lagi dengan hadis yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.